10 tahun telah berlalu sejak wabah flu mematikan yang dikenal dengan simian flu menghancurkan dunia. Virus yang diciptakan manusia untuk menyembuhkan penyakit justru memusnahkan sebagian besar umat manusia. Kota-kota runtuh, peradaban hancur, dan hanya segelintir manusia yang mampu bertahan. Di tengah kehancuran itu, lahirlah sebuah kekuatan baru, bangsa kera, dipimpin oleh seekor kera cerdas bernama Caesar, membangun koloni mereka sendiri, hidup damai, teratur, dan semakin berkembang. Namun, kedamaian itu mulai terguncang ketika manusia yang tersisa kembali muncul, mencari harapan terakhir untuk bertahan hidup. Pertemuan antara dua spesies ini menyalakan percikan yang perlahan berubah menjadi api peperangan. Inilah awal dari pertarungan besar antara manusia dan kera demi menentukan siapa yang akan menguasai masa depan bumi. Jadi bagaimana dengan kelanjutannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Film dibuka dengan narasi yang menjelaskan bahwa virus ALZ113 telah menyebar ke penjuru dunia, menginfeksi hampir separuh bagian bumi dengan tanda-tanda yang mirip seperti virus corona, yakni batuk, demam, dan flu. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah sampai vaksin ditemukan, dan wabah ini dikenal dengan nama flu simian. 10 tahun kemudian, kera-kera yang berada di Muir Woods tak lagi terlihat seperti kera biasa. Mereka kini telah menjadi kera cerdas sepenuhnya, dengan menggunakan bahasa isyarat mereka sendiri. Mereka bekerja sama seperti mesin yang terkoordinasi dengan baik. Di bawah kepemimpinan Caesar, mereka berburu secara berkelompok dan menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Setelah berhasil berburu, mereka pulang ke rumah dengan menunggang kuda, membawa pulang hasil buruan. Mereka telah membangun kelompok dan mendirikan desa kera yang tersembunyi di hutan dengan pelajaran alfabet, mural, struktur kayu, dan alat berburu. Mereka bahkan belajar cara bermain dengan api. Saat pulang, Caesar disambut dengan pemandangan putra barunya yang baru lahir. Ia lalu bertemu dengan Maurice, orang utan coklat yang juga guru di sana. Mereka mengobrol tentang sejauh mana peradaban mereka telah berkembang. Maurice menyinggung manusia yang memiliki sejarah dengan Caesar. Caesar mengakui bahwa dia kadang-kadang memikirkan mereka, namun ada perbedaan di antara mereka. Manusia saling membunuh, tapi kera, mereka bersatu, mereka keluarga. Caesar mempertanyakan apakah manusia telah punah seperti dinosaurus. Tapi Maurice tak begitu yakin. Pertanyaan Caesar ini mengingatkan Maurice bahwa mereka belum melihat wajah manusia selama lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba, situasi berubah ketika anak roket bertemu dengan manusia sungguhan di tengah hutan. Pria itu ketakutan setengah mati, mengeluarkan senjata dan menembak, melukai Ash, anak roket. Insiden ini membuat para kera marah dan mereka bergegas ke lokasi. Ternyata penembak itu tak sendirian, dia bersama 6 manusia lainnya. Kemudian Malcolm, pria yang memimpin, berusaha menenangkan situasi, menegaskan bahwa mereka tak bermaksud jahat. Saat dia menatap Caesar, dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang kera-kera ini. Tetapi sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, Caesar mengaum, menyuruh mereka untuk pergi. Karena kegaduhan itu, salah satu manusia menjatuhkan tasnya dalam kepanikan. Maurice mengambil tas itu dan memberikannya kepada Caesar. Caesar lalu memerintahkan Koba dan beberapa kera lain untuk mengikuti manusia itu, memastikan apakah mereka benar-benar pergi. Di sisi lain, Malcolm kembali ke zona karantina, di mana bos mereka, Dreyfus, dan beberapa tentara bersembunyi. Setelah itu mereka mengajak Dreyfus untuk melakukan pembicaraan pribadi, di mana mereka melaporkan pertemuan mengejutkan mereka dengan kera-kera di bendungan, meyakinkan Dreyfus bahwa kera-kera itu telah berevolusi dan bisa berbicara. Dreyfus jelas kaget mendengar hal ini, jadi dia memutuskan untuk merahasiakannya. Khawatir hal itu bisa memicu kepanikan massal. Sementara itu di desa kera, Caesar mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan apa yang akan mereka lakukan kepada manusia yang telah melukai keluarga mereka. Beberapa kera ingin berperang, mengingat manusia yang menembak lebih dulu. Namun, Caesar berusaha menjadi penengah, memperingatkan bahwa perang bisa menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Di sisi lain, Koba memiliki dendam dengan manusia. Dia telah dikurung dan tubuhnya telah dibedah berkali-kali oleh manusia.
Oleh karena itu, ia berpikir bahwa mereka perlu menunjukkan kekuatan dan memperlihatkan kepada manusia siapa yang berkuasa. Setuju dengan usulan Koba, Caesar mengumpulkan pasukannya dan mereka menerobos masuk ke pemukiman manusia yang sekarang tinggal di tengah kota mati. Manusia yang sedang bersembunyi ketakutan dengan bunyi sirine pertanda bahaya, tapi mereka juga penasaran dan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka semua, termasuk Dreyfus, terkejut setelah melihat para kera dengan jumlah ratusan itu muncul di hadapan mereka, terlihat waspada. Malcolm melangkah mendekati Caesar, sementara Caesar tiba-tiba berbicara, membuat para manusia terkejut. Menyatakan jika para kera tak mencari perang tapi akan melawan jika dipaksa. Dia meminta manusia untuk tinggal di wilayah mereka sendiri dan kera akan tinggal di hutan. Kemudian memperingatkan mereka untuk menjaga jarak. Sebelum pergi, dia mengembalikan tas yang sebelumnya tertinggal. Sekembalinya para kera, manusia-manusia menjadi waspada, takut dengan apa yang akan dilakukan para kera. Tapi Dreyfus maju, memberikan pidato yang penuh perasaan, menjanjikan mereka akan menemukan cara lain untuk menjaga lampu tetap menyala, bahkan tanpa bendungan. Seperti yang kita ketahui, alasan kenapa Dreyfus ingin pergi ke bendungan adalah untuk mengaktifkan generator listrik terakhir mereka yang dapat memberikan pasokan listrik setidaknya selama beberapa bulan. Namun karena konflik dengan para kera, mereka sekarang kesulitan. Setelah kerumunan sedikit tenang, Malcolm menarik Dreyfus ke samping dan memberitahunya, tak ada sumber daya lain. Bendungan adalah satu-satunya yang mereka miliki. Di tengah situasi putus asa, Dreyfus siap berperang dengan kera-kera. Dia menjelaskan bahwa mereka membutuhkan listrik untuk menghubungi para penyintas potensial di seluruh dunia melalui pemancar radio mereka. Malcolm, yang tak ingin melihat banyak nyawa hilang, membuat kesepakatan. Dia meminta Dreyfus memberi waktu 3 hari untuk bernegosiasi dengan Caesar, menunjukkan tas yang dikembalikan itu sebagai bukti bahwa Caesar bukan kera biasa. Dreyfus setuju, tetapi memperingatkan bahwa jika Malcolm gagal, situasinya bisa bertambah menjadi lebih buruk. Jadi pada hari itu, Malcolm bersiap untuk perjalanan beresiko. Dia ikut serta membawa Ellie dalam rencana tersebut dan bersama putra mereka, Alexander, serta sisa kru mereka. Mereka menuju wilayah kera. Malcolm memerintahkan timnya untuk tetap menunggu di mobil dan kembali untuk melapor jika dia tak kembali dalam 2 jam. Saat dia mendekati pemukiman kera, sekelompok kera yang tak senang mengerumuninya dan menyeretnya ke depan Caesar. Caesar tampak geram sebelum akhirnya Malcolm mulai berbicara. Di sana, Malcolm mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Malcolm memohon kepada Caesar bersikeras bahwa dia tak datang untuk berperang dan memiliki sesuatu yang penting untuk diperlihatkan kepadanya. Caesar menenangkan kerumunan dan mendengarkan permintaan Malcolm. Malcolm, Caesar, dan beberapa kera berangkat menuju ke bendungan. Di sana, Malcolm berusaha menjelaskan rencananya, bagaimana bendungan bisa menjadi kunci untuk mengembalikan pasokan listrik bagi manusia. Malcolm terkejut ketika Caesar memahami apa yang dia katakan tentang menghasilkan listrik. Dia meyakinkan Caesar bahwa mereka tak berniat menyakiti kera dan menawarkan dirinya sebagai jaminan. Caesar setuju untuk membiarkan mereka bekerja, tetapi bersikeras agar mereka menyerahkan senjata mereka lebih dulu. Di desa kera, Koba tak terlalu senang dengan keputusan Caesar. Dia khawatir bahwa menghidupkan kembali listrik untuk manusia bisa menimbulkan masalah bagi kera di kemudian hari. Tapi Caesar tetap pada pendiriannya untuk damai, mengingatkan Koba bahwa itulah tujuan dari semua ini. Koba menentang, menunjukkan bekas lukanya sebagai bukti apa yang bisa dilakukan manusia. Tapi Caesar dengan dominasi segera menghentikannya, mengingatkan siapa yang menjadi pemimpin. Keesokan harinya, saat tim Malcolm mulai bekerja di bawah pengawasan Caesar, Koba dan timnya diam-diam pergi ke pemukiman manusia. Koba menemukan gudang senjata yang penuh dengan senjata. Saat menyusuri gudang itu, dia tertangkap oleh 2 orang bersenjata. Mereka tak yakin apakah harus membunuh Koba atau membiarkan pergi. Namun, dengan cepat, Koba berpura-pura menjadi kera yang tak berbahaya dan bingung, melakukan gerakan acak yang menipu manusia. Akhirnya, mereka membiarkan Koba pergi, yakin dia hanyalah kera yang tersesat. Kembali ke bendungan, ada masalah di generator saat Malcolm mencoba mengaktifkannya, menyebabkan kecelakaan yang melukai mereka dalam prosesnya. Kera-kera bergegas ke lokasi, membantu menyelamatkan Malcolm dan timnya. Malcolm mengucapkan terima kasih kepada Caesar atas penyelamatan itu, dan mengingat kecelakaan dan kondisi Carver, meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat semuanya tampak mulai tenang, seekor bayi kera,
anak bungsu Caesar, mendekati manusia. Si kecil itu menemukan senjata tersembunyi di barang-barang Carver yang membuat kera-kera menjadi waspada. Carver mengeluarkan senapan shotgun dan mengarahkannya ke arah para kera. Namun Caesar tak mau menerimanya. Dia melucuti senjata Carver dan menjatuhkannya, lalu mengangkat senapan itu untuk mengancam. Malcolm melangkah maju, memohon ke arah Caesar untuk berhenti. Dalam amarahnya, Caesar mengarahkan senapan ke arah Malcolm, mengingatkannya tentang aturan larangan senjata. Namun dia menunjukkan belas kasihan, melemparkan senapan shotgun ke sungai dan memerintahkan manusia-manusia itu untuk pergi sekarang juga. Saat mereka bersiap untuk pergi, Malcolm dan Ellie bergegas menemui Caesar, berharap bisa menjelaskan kesalahpahaman mereka. Mereka menemukan istrinya dalam keadaan kritis. Ellie menawarkan bantuan medisnya, mengingat dia adalah dokter. Awalnya Caesar menolak karena dia sudah tak percaya lagi dengan manusia. Namun melihat kondisi istrinya yang kritis, Caesar menerimanya. Dan Caesar yang bersyukur memberi mereka 1 hari lagi untuk bekerja, dengan kera-kera membantu mempercepat prosesnya. Tapi Carver, dia diusir, dipaksa menunggu di truk. Tak lama setelah itu, Koba dan krunya kembali dengan berita tentang senjata manusia. Koba menuju bendungan dan mengejar Alexander. Malcolm mencoba menenangkan situasi, tapi Maurice melangkah maju untuk melindungi mereka dari Koba. Tapi kemudian Caesar muncul dan Koba menantangnya, menuduhnya memprioritaskan manusia daripada sesama kera. Hal itu membuat Caesar marah dan dia menyerang Koba. Caesar hampir mencekik Koba, tetapi dia menghentikan dirinya, mengingat kode etik mereka. Koba yang terluka bangkit dan meminta maaf kepada Caesar. Malam itu, Koba berbicara secara pribadi dengan Blue Eyes, mendesaknya untuk melindungi Caesar karena dia tak lagi mempercayai Koba. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kepercayaan Caesar kepada manusia mungkin akan mengancam nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Maurice mengunjungi Alexander, yang berterima kasih padanya karena telah melawan Koba dengan memberinya sebuah buku. Mereka menjalin ikatan melalui buku itu, berbagi momen damai bersama. Sementara itu, Koba kembali ke gudang senjata dan sekali lagi menipu 2 pria yang sedang minum seperti sebelumnya. Bertingkah bodoh untuk mengelabui mereka, namun kali ini ia mengambil senjata mereka dan membunuhnya. Kemudian kembali ke rumah dengan senjata barunya. Di bendungan, setelah banyak usaha, Malcolm dan timnya akhirnya berhasil memperbaiki generator. Malam itu mereka menemukan sebuah pom bensin di hutan, lengkap dengan toko kelontong. Kelompok itu bersantai, mendengarkan musik, dan bernostalgia mengenang masa-masa di mana semua baik-baik saja. Malcolm memberitahu Caesar bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka dan akan segera kembali. Caesar menanggapi dengan menyatakan kepercayaan padanya dan keduanya berjabat tangan. Di sisi lain, Carver yang duduk sendirian di mobil dan menunggu timnya tiba-tiba diserang oleh Koba yang dendam dan membunuhnya. Sementara itu, Malcolm dan yang lainnya kembali ke pemukiman kera. Lampu-lampu kini terlihat bersinar terang di kota, bukti kesuksesan mereka. Namun, saat segalanya tampak membaik, Caesar melihat Koba yang licik, bersenjata dan siap. Tanpa ragu-ragu, Koba menembak Caesar dan segera bersembunyi saat Caesar jatuh ke kematiannya. Seekor kera yang setia pada Koba mulai menyulut api, membakar rumah mereka dan kekacauan melanda di antara kera-kera. Maurice segera memahami situasi, mendesak Malcolm dan kelompoknya untuk melarikan diri sementara dia memimpin mereka keluar. Koba memanfaatkan momen kebingungan ini, menyalahkan manusia atas penembakan Caesar. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin baru dan memimpin para kera untuk menyerang wilayah manusia sebagai pembalasan. Sementara itu, di kota yang kini diterangi listrik, perayaan berlangsung meriah. Dreyfus dan pasukannya akhirnya berhasil menghubungi kota-kota lain, namun kegembiraan mereka tak berlangsung lama saat kera menyerbu gudang senjata, mengambil senjata manusia. Mendapat kabar serangan, Dreyfus mengarahkan pasukannya dan bersiap untuk bentrokan dengan para kera. Saat kabut malam menyelimuti kota, bayangan kera-kera berkuda muncul mengancam. Mereka mulai menembak secara brutal, memaksa Dreyfus dan pasukannya untuk bersembunyi. Meskipun kalah jumlah, Dreyfus dan pasukannya membalas, menyebabkan pertumpahan darah, banyak korban dari para kera. Sementara itu Koba melihat perjuangan sukunya, menaiki kuda dan melancarkan serangan agresif sendirian. Dreyfus melihat amukan Koba menembakkan peluncur roket sementara serangan kera. Namun, jumlah kera yang terlalu besar membuat mereka berhasil menembus garis pertahanan pertama manusia. Saat situasi tampak putus asa, tank tiba-tiba muncul dan menghancurkan sejumlah besar kera.
Namun, Koba dengan cepat mengatasinya dan dengan kecerdasannya dia mencegah tank itu dan mengambil alih untuk menyerang manusia, menghancurkan pertahanan mereka. Dreyfus hanya bisa menonton dengan ngeri saat upayanya untuk melindungi rakyatnya hancur di depan matanya. Koba kemudian memerintahkan timnya untuk menangkap semua manusia yang mencoba kabur. Sementara itu di tengah kekacauan, Malcolm dan kelompoknya menemukan Caesar yang terluka di hutan. Mereka segera membawanya ke tempat aman dan mengobatinya. Setelah Caesar sadar, mereka menyadari bahwa yang menembak Caesar adalah seekor kera, bukan dari manusia. Setelah itu mereka bergegas membawa Caesar keluar dari sana untuk pengobatan. Gerombolan kera terus mengejar manusia, berniat menangkap mereka. Seorang manusia mencoba memperlambat kera-kera itu, namun dengan cepat dikalahkan oleh Koba. Koba memerintahkan seekor kera lain untuk menghabisi pria tua itu. Namun kera itu ragu, mengatakan bahwa ini bukan keinginan Caesar. Dalam amarahnya, Koba menyeret kera yang menolak itu ke atas dan melemparkannya dari pagar, membunuhnya. Aksi ini menjadi peringatan bagi kera-kera lain, termasuk Blue Eyes, mempertegas bahwa Koba adalah pemimpinnya sekarang. Sementara itu, Malcolm dan kelompoknya mengikuti petunjuk Caesar dan tiba di kota yang ditinggalkan. Di sini, mereka membawa Caesar ke rumah Caesar yang dulu, memberitahu kelompok Malcolm bahwa Caesar pernah hidup bersama manusia. Malcolm kembali ke pemukiman untuk mengambil perlengkapan bedah yang diperlukan untuk mengobati luka Caesar. Di pemukiman manusia, kera-kera kini menahan manusia dalam kandang. Dengan Koba mengirim pasukan kera untuk mencari dan menangkap manusia yang tersisa. Blue Eyes, di tengah kekacauan, terkejut melihat Maurice dan kera lain ditahan karena kesetiaan mereka kepada Caesar. Kembali ke pemukiman, Malcolm berhasil mengambil kotak medis namun mengalami kesulitan saat keluar karena kera-kera yang berkeliaran menghalangi jalannya. Saat sepertinya dia akan tertangkap, seekor kera yang memegang senjata menghadapinya. Ternyata itu adalah Blue Eyes yang membantu Malcolm setelah mengetahui bahwa ayahnya, Caesar, masih hidup. Malcolm membawa Blue Eyes ke Caesar dan reuni yang penuh haru terjadi. Caesar mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Blue Eyes, termasuk kepercayaannya yang salah kepada Koba. Blue Eyes memberitahu Caesar tentang Maurice, kera-kera yang ditawan, dan kematian tragis Ash. Para kera tunduk kepada Koba karena takut, tapi jika mereka melihat Caesar masih hidup, mereka pasti akan meninggalkan Koba. Meskipun sekarang Caesar masih lemah, Blue Eyes berjanji akan membantunya. Keesokan harinya, Blue Eyes merancang rencana untuk membebaskan kera-kera yang ditahan. Dia menggambar jendela di kaca bus, kode bahwa Caesar masih hidup. Dia kemudian memancing para penjaga ke dalam bus penjara, di mana kekuatan gabungan Maurice dan yang lainnya memungkinkan mereka untuk mengalahkan para penjaga. Dengan bantuan Blue Eyes, mereka membebaskan kera-kera yang ditawan beserta tahanan manusia. Di sisi lain, Caesar dengan penuh kenangan menyusuri rumah lamanya, menyusuri tempat di mana dia dulu sering bermain bersama Will. Dia juga menemukan kamera dan dengan lembut menonton rekaman kebersamaannya dulu dengan Will. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, Caesar tetap menganggap Will sebagai keluarganya. Malcolm mengganggu momen haru itu, dan mereka berbicara sebentar sebelum Blue Eyes dan para pengungsi tiba. Mendengar rencana Koba yang akan membawa semua betina dan anak-anak, Caesar, Malcolm, dan yang lainnya bergegas menuju pemukiman melalui jalan pintas. Singkatnya, di terowongan, Malcolm berpisah dengan Caesar dan kelompoknya. Ia kemudian bertemu dengan Dreyfus yang mengungkapkan rencananya untuk meledakkan menara tempat kera-kera berkumpul untuk mengakhiri krisis ini. Dilema, Malcolm akhirnya memutuskan untuk mencegahnya, mengarahkan senapan ke tim Dreyfus, mendesak mereka memberi kesempatan pada Caesar dan kera-kera. Namun Dreyfus mengungkapkan hal mengejutkan, dia telah menghubungi markas militer di utara dan mereka sedang dalam perjalanan. Jadi, mau Malcolm menghentikannya atau tidak, itu tak akan merubah konflik yang akan terjadi dengan para kera. Di sisi lain, Caesar dan kelompoknya sampai di puncak menara di mana Koba dan pengikutnya berada. Kemudian Caesar bertemu dengan Koba, di mana Koba menunjukkan dominasinya sebagai pemimpin baru. Kemudian mereka berduel dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk menentukan pemimpin yang lebih kuat. Pertarungan brutal mereka membuat mereka terjatuh di antara puing-puing menara. Meskipun Koba awalnya unggul, Caesar bangkit, melukai Koba dan mengalahkannya. Sementara itu, upaya Malcolm untuk menunda Dreyfus dan timnya berakhir sia-sia saat Dreyfus berhasil merebut detonator, menghentikan aksinya. Dreyfus memberitahu Malcolm bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkan ras manusia, sebelum memencet tombol yang akhirnya menghancurkan pondasi menara dan membunuhnya bersama timnya.
Malcolm untungnya berhasil lolos dari ledakan dengan bersembunyi. Ledakan yang dahsyat mengganggu pertarungan sengit antara Caesar dan Koba, membuat menara runtuh dan banyak yang mati di antara para kera. Namun, Caesar dan pengikut setianya dan beberapa kera lain selamat dari ledakan. Begitu pula dengan Koba yang mengambil senjata dari seekor kera yang jatuh. Koba mulai menembak, mengarahkan tembakannya ke Caesar dan kera-kera lain yang sedang membantu evakuasi. Salah satu tembakan mengenai Maurice, membuat Caesar emosi dan dengan amarahnya dia melompat ke arah Koba, menyerangnya hingga dia menjatuhkan Koba ke pinggir menara yang runtuh, di mana Koba berpegangan dengan susah payah pada besi yang rusak. Seolah untuk membantunya, Caesar mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Koba. Namun, melihat kembali pada kera-kera yang terluka oleh Koba, terutama Maurice, Caesar akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia melepaskan genggamannya dan Koba jatuh menuju jurang kematiannya. Kembali menapaki tanah, Caesar mengumpulkan kera-kera yang selamat di pusat pemukiman. Para kera menyeret Malcolm dari stasiun kereta bawah tanah. Kemudian, Malcolm memperingatkan Caesar tentang serangan militer yang akan datang dan memohon kepada kera-kera untuk melarikan diri. Namun, Caesar mengakui dosa para kera, menjelaskan bahwa mereka telah memicu perang yang tak akan mudah dimaafkan oleh manusia. Caesar menyarankan Malcolm untuk pergi sebelum konflik yang akan datang dimulai. Malcolm akhirnya pergi, dan Caesar bersatu kembali dengan Blue Eyes dan sisa keluarganya. Berdiri di tengah-tengah kera-kera lain, mereka membungkuk di hadapannya, mengakui dia sebagai pemimpin sah. Menyambut datangnya matahari, Caesar berdiri tegak mempersiapkan dirinya dan kera-keranya untuk badai konflik yang mendekat di Cakrawala. Film pun bersambung. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Menurut kami, secara kualitas film ini luar biasa. Visual efeknya membuat para kera terasa nyata dan penuh emosi. Sementara jalan ceritanya kuat, penuh ketegangan, tapi juga menyentuh hati. Film ini bukan sekedar kisah fiksi tentang peperangan, tapi juga refleksi tentang bagaimana kepercayaan bisa runtuh hanya karena rasa takut dan kebencian. Caesar tampil sebagai sosok pemimpin yang bijak, sedangkan konflik dengan Koba memberikan lapisan drama moral yang dalam, menunjukkan bahwa ancaman terbesar sering datang dari dalam, bukan dari luar. Dari film ini kita bisa menarik pesan moral yang jelas. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru, sementara perdamaian hanya bisa tercapai dengan kepercayaan dan pengertian. Sekali lagi, bahwa kebencian hanya akan melahirkan perang, sementara kepercayaan dan pengertian adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Film ini mengingatkan, musuh bukan soal manusia atau kera, tapi kebencian di dalam hati kita sendiri. Sekian video rekap film kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke.